Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Ren Kemas, tetap di Zona King, Zona Kita Ngobrol. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lagi-lagi kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia seorang YouTuber, namun akan mencalonkan diri sebagai kades dan insya Allah pasti menang jadi kades. Amin. Itu ada Kando Roin. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam Ren Kemas. Jangan lupa subscribe Ren Kemas. Ini sebuah kejutan Kando. Selama ini kami tahunya Kando itu seorang YouTuber. Ya benar. Tiba-tiba nyalon jadi kades. Nah itu cak mau ceritanya Kando. Yo, kalau kita seorang YouTuber ini identiknya kan dengan bergaul, kita selama jadi YouTuber, kita podcast dengan pemimpin-pemimpin besar, dengan pejabat-pejabat di daerah Palembang kita ini, DPR, bupati dan sebagainya. Nah, karena kita sudah akrab dengan podcast itu, jadi kita tuh terbawa ngobrol sama pemimpin-pemimpin tuh, kita jadi terinspirasi untuk jadi pemimpin di desa kan, minimal kita di desa dulu. Visi misinya apa tuh Kando? Ya kalau visi misi itu menuju Sungai Grong religius, adil dan sejahtera. Nah, program unggulannya? Kami membawa 9 program prioritas. Yang pertama itu layanan administrasi cukup 9 menit gratis. Yang kedua itu keterbukaan transparansi keuangan desa. Yang ketiga itu pelatihan pemberdayaan kemasyarakatan. Yang keempat pemberdayaan atau mengoptimalkan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Yang kelima itu beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan siswa yang kurang mampu. Yang keenam itu pembangunan infrastruktur yang merata, terutama itu air bersih dan jalan-jalan di lorong-lorong, karena itu di desa jalan setapak yang kita utamakan. Kalau yang ketujuh yaitu pemberdayaan ibu-ibu melalui UMKM, usaha menengah kecil masyarakat. Itu saja Bro Randy. Dari tadi aku apa lagi kalau itu Kando? Nah, tidak kati apa pemberdayaan bagi para YouTuber ini. jadi kita ini YouTuber itu kan banyak kawan, Banyak kawan. Yo, kalau kata kawan tidak mungkin pacak jadi YouTuber kan. Iya. Kita butuh dukungan uang banyak. Kita subscribe, like, komen kan itu butuh fans kan. Nah, kita melalui jaringan pertemanan ini intinya kita mano supaya pertemanan jaringan yang kita selama ini kita bangun itu bisa kita hadirkan di desa. Jadi kita bangun desa itu tidak hanya melalui dana desa, bisa kita melalui perusahaan, bisa investor, bisa juga program-program yang ada di kabupaten, program-program yang ada di provinsi, program-program yang ada di pusat itu kita bawa ke desa. Nah itu kita bawa itu tidak kalau tidak kata kawan, tidak kata kenalan di atas itu tidak mungkin dapat. Jadi kalau seorang kades itu dia di atas dia bergaul, di bawah dia bergaul. Ibarat kita nak ngambil buah, nah kades itu sebagai julukan mak mano supaya buah itu dapat di masyarakat. Nah, itu kira-kira Bro Ren. Di usia nih mungkin sangat muda Kando 28 tahun, mungkin calon kades muda lah deh Kanyo paling termuda. Nah, pengalaman apa sih yang bisa jadi motivasi Kando nih maju sebagai kades? Ya, kalau kita dari SMA ketua OSIS, ketua Karang Taruna di Desa Sungai Grong hampir 10 tahun, ketua Ikatan Remaja Masjid di Sungai Grong juga. Kalau organisasi di kampus, organisasi Karang Taruna, KNPI, Angkatan Muda Banyuasin itu sudah kita ikuti. Nah, yang kalau untuk pengalaman di bidang pekerjaan 2012 saya pernah bekerja di Harian Banyuasin sebagai waktu itu sirkulasi. Dari situ saya pindah ke Sumatera News itu sebagai pengalaman wartawan juga dari 2014-2017.
2018 saya pernah terjun ke dunia politik. Saya pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Banyuasin melalui Partai Amanat Nasional. Tapi kalah, alhamdulillah bro, kalah bro. Nah, Masih tapi di balik kalahnya kita itu, kita bisa dikenal sama banyak-banyak tokoh-tokoh di Banyuasin, dan kita dipercaya untuk ikut bagian dari DPR itu. Walaupun tidak jadi DPR, kita dipercaya sebagai staf ahli DPR. Nah, dari melalui pengalaman itulah saya termotivasi untuk mencalonkan kepala desa Sungai Gerong. Artinya kalau dunia politik, dunia organisasi, dunia di lapangan bersama masyarakat itu bukan hal yang baru bagi saya, karena pengalaman memimpin sebuah organisasi mulai dari SMP, ketua OSIS, SMA, ketua OSIS, ketua Karang Taruna. Jadi saya memang pribadi saya termasuk juga jurusan kuliah sarjana ilmu politik Islam. Nah, itu jadi sudah memang mendarah daging gitu. Darah daging gitu politik. Motivasinya untuk Sungai Gerong ke depan itu apa, Kando? Kalau untuk Sungai Gerong, karena ini sudah masa tenang, harapan saya Pilkades di desa Sungai Gerong itu berjalan aman, damai, tertib, lancar, jujur, dan rahasia, sehingga nantinya siapapun terpilih, kita bersama-sama mendukung kades terpilih untuk membangun desa kita bersama-sama ke depan. Ini Kando ini nomor urut apa nih, Kando? Kita nomor urut 1. Mudah-mudahan hasilnya kage tetap 1 tuh. Tetap 1 tuh lah. Mudah-mudahan juga 1 tuh lah. Yo, mohon doanya kepada seluruh masyarakat, kepada Ren, Kemas, dan tim. Terima kasih yang sudah mengundang kami. Semoga channel-channel seperti ini, konten-konten yang bermanfaat seperti ini dapat terus berjalan. Jangan patah semangat. Insya Allah semua ada hikmahnya, Bro Ren. Mudah-mudahan bukan cuma Roin nyalon sebagai Pak Kades. Iya, tapi Bro Ren juga. Langsung nyalon presiden ini. Iya, amin. Kita tidak mungkin kan. Oke, mungkin sampai sini dulu obrolan kita bersama Kando Roin, yang kita tahu seorang YouTuber yang subscribe cukup banyak, gaji juga cukup besar. Sekarang beralih sebagai insya Allah jadi kepala desa. Amin. Saya Ren Kemas. Saya Roin Eshum. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nomor 1.